yang dia melakukan kejahatan itu atas perintah Wawon itu sendiri, tapi dia juga malah jadi korban. Assalamualaikum, terima kasih sudah mampir. Apa kabar Besti? Aku harap dalam keadaan yang baik aja ya. Seperti biasa, aku comeback lagi dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. Kasus kriminal lagi, kasus yang terjadi di tahun 2023 silam. Kasus pembunuhan yang bikin geger motifnya dan bikin puyeng sekaligus. Karena pelaku dan korban ini punya hubungan yang rumit, gens. Dimana pelaku ini menikah sebanyak 6 kali, jadi punya istri 6, nikahin anak tiri, dan korbannya ini berjumlah 9 orang. Tapi dia nggak ngebunuh sama sekali. Plot twistnya tumpah-tumpah dan kok bisa? Monggo disimak baik-baik ya. Yuk langsung cus aja ke apanya. Dan jadi begini ceritanya. Tanggal 12 Januari 2023 di sebuah kontrakan sederhana di Bantar Gebang, Bekasi. Seorang warga bernama Pak Asep yang tak sengaja lewat depan kontrakan itu mendengar rintihan orang minta tolong dari salah satu kontrakan yang ada di sana. Pak Asep pun mencari sumber suara itu dan saat pintu dibuka, yang terlihat justru pemandangan yang mengerikan di mana ada 5 orang tergeletak di tempat yang berbeda-beda dengan keadaan yang tak berdaya, mulut penuh busa, ada yang kejang-kejang juga. Ambulan pun dipanggil, polisi dipanggil, dilakukanlah evakuasi lalu dilarikan ke rumah sakit. Awalnya warga Bekasi cuma ira ini tuh tragedi keracunan biasa, sampai zat toksikologi keluar dan hasilnya kok ada zat pestisida. Ini sekeluarga diracun, keracunan, atau mau bunuh diri massal sih? Karena hal itu polisi pun langsung bergegas menyelidiki semuanya di TKP. Dan benar, ditemukanlah zat-zat beracun yang berada di sebuah minuman kopi. Dari kejadian ini, 3 orang dinyatakan meninggal, 2 orang selamat. Yang selamat ada Dede Solihudin yang berumur 34 tahun serta bocil yang berumur 5 tahun bernama Ayu. Dari sini tentu polisi langsung meminta kesaksian dari korban selamat, yaitu Dede. Nah, dari semua kesaksian yang diberikan Dede ke polisi merasakan adanya kejanggalan. Dan benar aja, setelah polisi mendesak Dede, akhirnya Dede mengakui kalau dirinya lah yang memberikan minuman kopi bercampur pestisida itu ke satu keluarga itu. Dia juga ikut turut meminumnya, makanya dia meminum sedikit dan selamat. Tapi di sini dia kegens kalau dia ini hanya disuruh oleh seseorang. Bukan saya ya Pak polisi, saya cuma disuruh orang. Siapa yang nyuruh kamu? Itu Pak, itu Wawon yang nyuruh saya Pak. Wawon itu adalah suaminya Ai Maimunah Pak. Hah? Kok bisa? Kok bisa Wawon yang menyuruh kamu ngebunuh istrinya sendiri, ngeracuni istrinya sendiri? Itu Pak, itu cuma biar rahasia kita aman aja Pak. Nah, pas diulik lagi sama polisi, malah ketemu plot twist yang lebih serem daripada sinetron Azab 500 episode. Jadi korban tewas di sini ada 3 orang, gens. Ai Maimunah yang merupakan istrinya Wawon dan 2 orang anak Ai Maimunah, yaitu anak tirinya Wawon. Sedangkan anak kandung Wawon sama Ai Maimunah ini ada 2. Yang satu korban selamat itu tadi yang bernama Ayu, dan satunya lagi balita berusia 2 tahun yang saat itu nggak sedang berada di TKP. Jadi si Dede yang awalnya dikira korban, ternyata pelaku. Ibarat main Among Us, dia pura-pura rebahan biar gak ketahuan kalau dia itu adalah pelaku. Dari sinilah benang kusut mulai terbuka. Nama Wawon dan Solihin alias Duloh muncul. Dan makin diselidiki, makin ketahuan kalau ini tuh bukan tragedi keracunan biasa, tapi pembunuhan yang udah direncanakan. Jadi di sini udah ada 3 nama terduga ya guys, Wawon, Solihin alias Duloh, dan Dede. Bahkan sebelum target itu meninggal, pelaku udah nyiapin lubang kubur duluan. Yaps, makamnya udah disiapin dulu. Pelayanannya lengkap banget kan, paket all in. Sebelum kita masuk ke rahasia apa yang mereka bertiga sembunyikan, aku mau bahas sedikit tentang siapa si Wawon ini yang menjadi otak dari semua tragedi yang terjadi.
Wawon atau Erawan adalah seorang pria tua yang berasal dari Cianjur. Dia doyan nikah gens, bahkan sampai 6 kali. Istri pertamanya bernama Wiwin. Tapi setelah beberapa tahun mereka menikah, Wiwin dan ibunya dilaporkan menghilang. Menurut desas-desus, mereka berdua itu katanya sedang kerja, gens, di luar kota gitu. Tapi nggak ada yang tahu di mana mereka bekerja. Karena Wiwin nggak ada kabar, Wawon justru malah punya pikiran untuk menikah lagi. Istri kedua bernama Bu Ende. Untuk status sah atau sirinya aku nggak tahu ya, gens. Tapi sama Bu Ende ini pun ya Wawon kepikiran buat nikah lagi juga. Jadi Wawon nikah untuk ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama Heni. Belum puas sama Bu Heni, Wawon menikah lagi dengan perempuan yang bernama Bu Iis. Sama Bu Iis ini, Wawon ngakunya ini udah duda, gens, alias udah cerai sama istri-istri sebelumnya. Belum cukup dengan istri keempatnya, Wawon nikah lagi dengan seorang janda banyak anak yang bernama Bu Halimah. Salah satu anak Bu Halimah bernama Ai Maimunah. Tapi pada tahun 2016, Bu Halimah dikabarkan meninggal dunia karena sakit. Dan entah gimana ceritanya, Wawon malah menikah lagi dengan anaknya Bu Halimah yang bernama Ai Maimunah. Jadi dia nikahin anak tirinya sendiri, gengs. Sok kecakepan kali sih Wawon-Wawon ini ya. Sebelum dirinya viral, Wawon Erawan hanyalah pria biasa. Penampilannya jauh dari kesan menyeramkan, malah dikenal cukup ramah oleh sebagian orang yang mengenalnya. Oh, makanya istrinya 6. Modal itulah yang dipakai untuk membangun citra sebagai orang pintar, yang katanya bisa ngebantu masalah ekonomi, rezeki, jodoh, sampai menggandakan uang. Dan anehnya, banyak yang percaya. Bersama Duloh dan Dede, Wawon membangun jaringan yang membuat orang menyerahkan uang dengan harapan bisa menjadi kaya mendadak. Tapi ketika janji tak kunjung terbukti dan mulai banyak orang yang tahu tentang apa yang mereka lakukan, cerita tentang penggandaan uang itu perlahan berubah menjadi cerita pembunuhan. Salah satu hal yang membuat penyidik geleng-geleng itu adalah rumitnya hubungan keluarga dalam kasus ini. Bahkan setelah diagram keluarga korban ini dirilis, netizen mungkin butuh obat pusing untuk bisa ngerti silsilah hubungan para pelaku dan korban. Ada istri sah, ada istri tiri, ada anak kandung, ada anak tiri, ada mertua, ada anak tirinya yang dinikahi. Beberapa istri bahkan ikut terlibat dalam lingkaran kepercayaannya si Wawon. Dan ironisnya, sebagian besar dari mereka justru menjadi korban. Tapi di pusat keriuhan itu semua berdiri satu nama. Dan di belakangnya ada Dede dan Duloh. Wawon sebagai otak, Dede dan Duloh sebagai eksekutor dan yang memikirkan cara. Makanya aku bilang tadi kalau Wawon di sini tuh nggak pernah ngebunuh. Dia itu cuma ngomando mereka berdua untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Dan ketiganya dikenal publik sebagai Wawon CS. Lalu kita masuk ke segmen rahasia apa yang mereka sembunyikan. Nah, dari desakan polisi ke Dede, membuat polisi ini bergerak ke Cianjur, which is tempat tinggal Wawon CS sebelum mereka ke Bekasi. Mereka bongkar sebuah kontrakan yang dulu pernah disewa oleh Duloh. Di sana ada sebuah lantai yang mencurigakan. Keramik dicongkel, lantai dibobol, tanah digali, dan jreng. Ketemu 2 kerangka manusia yang sudah menjadi tulang belulang. Lalu, penggeledahan kedua di Cianjur terjadi di rumah Wawon sendiri. Ditemukanlah 1 kerangka manusia. Semua kerangka ini pun dikumpulin, kemudian dibawa polisi untuk dites forensik. Hasilnya, 2 kerangka yang ada di rumah Duloh adalah kerangka milik Wiwin dan ibunya. Yaps, istri pertama Wawon yang dilaporkan hilang tadi, ternyata nyawanya sudah dihilangkan oleh Wawon CS, gens. Lalu 1 kerangka yang ditemukan di rumah Wawon itu sendiri, itu adalah kerangka anaknya Wawon sendiri, gens, yang bernama Bayu, yang berusia 2 tahun. Yap, dia adalah anak kandung Wawon bersama Ai Maimunah. Yang Ai Maimunah juga jadi korbannya si Wawon. Dan hampir Ayu juga menjadi korban kan.
Nah, kenapa kok dia bisa tega ngabisin darah dagingnya sendiri? Jadi awalnya ceritanya tuh gini, guys. Di sekitaran tahun 2022, Wawan mengajak Bayu ini untuk pergi ke Lombok. Lombok ini adalah kampung tanah kelahirannya si Wawan itu sendiri. Tanpa curiga, Bu Ai Maimunah membolehkan Wawan membawa Bayu ke Lombok dengan alasan Bayu akan disunat ke sana. Padahal Bayu ini masih usia 2 tahun loh. Entah ada niatan dari awal atau gimana, atau tanpa perencanaan sebelumnya, Duloh mengeksekusi Bayu atas perintah Wawan. Hanya karena Bayu ini rewel, gengs. Kok bisa sih bocah 2 tahun ini jadi korban? Setelahnya, Wawan balik ke Bekasi tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Wawan menjelaskan ke istrinya kalau Bayu di Lombok itu betah. Dia betah dirawat oleh keluarga Wawan di Lombok. Dan Bu Ai Maimunah, dia percaya gitu aja. Dari hasil penyelidikan pengembangan di Cianjur, juga membawa polisi ke sebuah kontrakan yang sebelumnya udah dihuni Wawan sekitar 4 bulanan. Nah, di pekarangan kontrakan tersebut ditemukan satu jasad milik seorang TKW muda bernama Farida. Ini aku nggak tahu ya, gengs, hubungan antara Wawan sama Farida itu apa? Pasangan kah? Customer kah? Tapi menurut informasi yang beredar, Farida ini adalah salah satu korbannya Wawan dalam taktik penggandaan uang. Lalu ada satu jasad lagi yang ditemukan di Cianjur, yaitu jasadnya Bu Halimah, atau istri kelimanya Wawan, atau ibunya Bu Ai Maimunah, atau mertuanya Wawan itu sendiri, yang dikabarkan meninggal karena sakit itu. Dan perlu diketahui ya, gengs, cuma Bu Halimah lah yang dikuburkan dengan layak secara kekeluargaan. Karena ya emang awalnya kan katanya Bu Halimah ini meninggal karena sakit. Dan belakangan diketahui penyebab meninggalnya Bu Halimah itu ya karena ulah si Wawan CS. Dengan segala akting, tipu daya, dan manipulasinya, Wawan berhasil menutupi kematian Bu Halimah sampai bertahun-tahun ini dengan alasan yang kuat, sehingga tidak ada orang yang curiga sama sekali. Diduga ini juga jadi awal Wawan CS melakukan pembunuhan. Berdasarkan pengakuan dalam penyelidikan, salah satu korban lain adalah seorang TKW muda yang bernama Siti Fatimah. Awalnya, dia diberitakan meninggal karena jatuh di Laut Bali. Saat keluarga Siti Fatimah ini dikabari kalau Siti Fatimah meninggal, keluarganya pun shock. Karena setahu mereka, Siti Fatimah ini sedang bekerja jadi TKW di Arab Saudi. Kok bisa dia meninggal di Laut Bali? Keluarga tentu meminta pernyataan langsung dari polisi. Dan polisi membenarkan hal itu dengan kronologi. Saat itu, Bu Siti memang sedang dalam perjalanan, gengs. Dia pergi menggunakan kapal KMP Marina Primera bersama sesosok perempuan parubaya yang diketahui bernama Bu Noni. Loh, kok bisa Bu Siti pulang ke Indonesia tanpa ngabarin keluarganya? Keluarga pun mengaku tidak mengenal siapa itu Bu Noni. Dan yang lebih gong lagi, Bu Noni ini ngakunya kalau dia itu adalah mertuanya Siti Fatimah. Tambah kaget dong keluarganya Bu Siti Fatimah. Karena kan setahu mereka, Siti Fatimah itu belum nikah. Kok bisa dia punya mertua? Karena terlalu banyak kejanggalan inilah yang membuat kakaknya Siti Fatimah ini langsung mendatangi rumah Bu Noni. Ya, untuk menemukan jawaban kenapa adiknya ini bisa meninggal di laut bersama Bu Noni. Tapi kakaknya Siti Fatimah tidak menemukan jawaban sama sekali, gengs. Saat interogasi itu berlangsung, Bu Noni ini blunder. Pokoknya jawabannya itu nggak sesuai dengan apa yang ditanyakan. Di titik itu, tanpa penyelidikan yang lebih lanjut, keluarga Bu Siti Fatimah menerima dengan ikhlas atas kematian Siti Fatimah. Sampai akhirnya, pada tahun 2023, saat kasus keracunan satu keluarga di Bantar Gebang, Bekasi ini mencuat, barulah keluarga tahu kalau kematian Siti Fatimah ini atas perbuatan Wawan CS. Yang eksekutornya ini adalah Bu Noni. Dan siapa Bu Noni ini, gengs? Dia adalah ibunya Wiwin, alias mertuanya Wawan. Yang dia melakukan kejahatan itu atas perintah Wawan itu sendiri, tapi dia juga malah jadi korban.
Nah, untuk tragedi penghilangan nyawanya Bu Siti Fatimah ini aku jelasin sedikit ya, gengs. Cerita bermula ketika Bu Siti Fatimah percaya akan kemampuan supranatural yang dimiliki oleh Wawon. Wawon mengaku mampu menggandakan uang, bahkan ia memperlihatkan trik sulap sederhana menggunakan amplop agar terlihat meyakinkan. Dan berhasil. Bu Siti percaya, sangat percaya. Saking percayanya, selama bekerja di luar negeri, ia rutin mengirimkan uang ke Wawon, berharap agar uangnya ini bisa digandakan. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, tapi itu ya cuma omongan aja yang keluar, gengs. Dan benar, uang itu nggak pernah digandakan. Yang bertambah itu bukan uang korban, tapi uang milik pelaku. Nah, cepat atau lambat, setiap kebohongan pasti terungkap. Dan saat itulah masalah mulai muncul. Ketika korban mulai bertanya, mulai menagih, mulai sadar kalau dirinya ini sedang ditipu, bagi penipu biasa, ini adalah momen untuk kabur. Tapi enggak untuk Wawon CS. Solusinya jauh lebih mengerikan. Mereka memilih menghilangkan korbannya selamanya. Dengan kata lain, korban kehilangan uangnya sekaligus nyawanya. Sampai di sini, total korban dari tahun 2016 sampai tahun 2023 berjumlah 9 orang, yaitu Ai Maimunah yang diracun di Bekasi. Ridwan Rianto, ini adalah anaknya Ai Maimunah yang juga diracun di Bekasi. Terus ada Wiwin, istri pertama Wawon. Ada Noneng, ibu mertua Wawon. Ada Bayu, anak kandung Wawon. Ada Farida, korban penipuan penggandaan uang. Ada Halimah, istri kelimanya Wawon, dan Siti Fatimah, yang mereka ini ditemukan di Cianjur. Artinya, selama bertahun-tahun pelaku hidup normal, bersosialisasi dengan warga, makan, tidur, hidup normal. Sementara rahasia mengerikan itu terkubur secara harfiah di dalam tanah. Sampai akhirnya tibalah hari yang mengubah segalanya, yaitu di tanggal 12 Januari 2023 pada saat tragedi keracunan satu keluarga di kontrakan Bantar Gebang, Bekasi. Ya, yang udah aku spoiler di awal tadi, yang menjadi pintu masuk ke sebuah tragedi yang jauh lebih mengerikan. Yang disembunyikan Wawon CS selama bertahun-tahun. Lalu apa motif Wawon CS melakukan pembunuhan? Sebenarnya motif Wawon CS itu simple banget. Ujung-ujungnya duit. Mereka jual mimpi instan korban, ada yang dijanjikan uang berlipat, ada yang dijanjikan hidup lebih baik. Ada juga yang percaya karena pelakunya ini ngaku punya kemampuan spiritual. Masalahnya, kalau uang yang dijanjikan ini nggak kunjung nongol, korban mulai nanya, "Pak, uang saya mana? Udah sekian lama kok nggak nongol-nongol?" Tapi di telinga pelaku kurang lebih kedengarannya tuh gini, "Saya mau ngebongkar bisnis Bapak. Awas aja, akan aku laporkan." Dan disitulah tragedi demi tragedi terjadi. Jadi ini bukan cerita tentang orang sakti ya, gengs. Ini cerita tentang orang yang memanfaatkan kepercayaan orang lain demi uang, lalu menghilangkan siapapun yang dianggap mengancam kebohongannya. Gak peduli itu keluarga atau anak sendiri. Setelah rentetan kematian yang bikin silsilah keluarga lebih rumit daripada pohon keluarga sinetron, Wawon, Dede, Duloh akhirnya duduk di kursi terdakwa. Jaksa minta hukuman mati, tapi hakim memutuskan penjara seumur hidup. Jaksa sempat mengajukan banding, berharap hukumannya naik level jadi hukuman mati. Hasilnya ditolak. Jadi sampai akhir, trio maut ini tetap mendapat hadiah satu paket, yaitu hidup di balik jeruji besi sampai akhir hayat. Kasus Wawon ini ngajarin satu hal penting. Kalau ada orang yang menjanjikan jalan pintas menuju kaya raya, jangan langsung percaya. Karena dalam hidup, yang paling mahal itu bukan hanya uang, tapi kepercayaan yang diberikan ke orang yang salah. Percaya boleh, beragama boleh, menghormati dengan orang yang lebih tua itu boleh, tapi tetap gunakan logika. Karena penipu yang paling berbahaya bukan yang datang sambil membawa pedang, melainkan yang datang sambil membawa harapan dan senyuman. Dan ketika harapan itu dibungkus dengan janji kekayaan instan, kadang orang itu lupa untuk bertanya,
ini nyata nggak sih? Karena kalau dengar sesuatu yang kelihatannya terlalu indah untuk jadi kenyataan, biasanya itu memang bukan kenyataan. Oke gens, itu dulu cerita kriminal dari aku untuk malam ini ya. Gimana menurut kamu? Oh ya, maaf ya gens, kalau mungkin ceritanya ini kurang lengkap atau terkesan ngambang atau gimana, karena informasinya memang terbatas tersedia di ruang publik. Kalau kalian tahu sesuatu, kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, silahkan tambahin aja di kolom komentar ya. Kalau kalian suka dengan video ini, like, komen, subscribe, share, agar channel ini terus berkembang dan menemani malam gabut kalian dengan cerita yang aneh, ngeri, bikin mikir, dan bikin sadar. See you next time, see you next video, see you next crime story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.